Di atas rumah kita tuh selalu ada bunyi gergaji sama bunyi orang nyapu. Akhirnya kita bingung kan, wah ini kayaknya nih penyakitnya bukan penyakit medis nih. Aku cobalah panggil yang lebih ahlinya. Ternyata pas di Terawang itu adalah ada orang yang tidak suka dengan kami itu mengirimkan sesuatu. Ngepot. Mau kemana? Mau pergi belanja bulanan. Mau belanja bulanan. Iya. Mau duit tidak buat beli bensin? Tidak. Kenapa emang? Tadi mau bohongan kan? Lalu mau uang bensin? Temenin ayah isi bensin aja mau tidak? Mau. Mau? Mau. Udah yuk. Kenapa? Hati lala hancur. Hati Lala. Iya. Hati Lala hancur. Hati Lala hancur kenapa sayang? Karena Lala tidak berteman. Karena Lala tidak berteman. Iya. Saya tidak hancur. Lala tidak berteman. Tantenya kan pulang lah, tantenya pulang ke rumah. Pulang ke rumah, pulang rumahnya di mana? Karena jauh. Iya, rumahnya jauh. Jauh. Nanti kita main ke rumah tantenya ya. Iya. Berarti Dia nggak? punya siapa? Dia punya siapa apanya? Tantanya. Tantenya punya anak. Punya anak. Iya. Anaknya siapa? Anak tantenya. Anak tantanya dia dari bayi Bukan yang besar tadi. yang besar. Iya, makanya mau pulang nanti kita main ke rumah tantenya ya. Iya. Tadi tidak boleh bersedih lagi. Iya. Hatinya hancur sampai ngajarin hatinya. Cukup lama tidak muncul di beranda sosial media atau televisi. Ternyata Lala mengalami sakit misterius. Lala, bocah viral yang selalu memukau netizen itu, didera demam tinggi setiap hari. Anehnya, demam baru datang pada malam hari, sedang di siang hari Lala kembali sehat seperti tak mengalami sesuatu apapun. Situasi mendadak mencekam setelah pemeriksaan medis tak menemukan penyakit di dalam tubuh Lala, meski selalu demam di malam hari. Mengetahui ada sesuatu yang misterius, orang tua Lala segera mencari solusi, salah satunya dengan memeriksakan secara non-medis dengan tujuan untuk meminta pertolongan secara spiritual. Jadi kemarin itu kan Lala kan sakit. Lala sakit itu awalnya radang, tapi kok selama hampir mau 2 minggu itu setiap malam itu selalu demam. Kalau siang selalu aktif keringetan. Kita bingung nih sakit apa. Kita udah coba cek lab, cek darah sama cek ronsen, itu hasilnya normal semua. Jadi kemarin itu kita juga nggak bisa memprediksikan Lala sakit apa ya, karena memang secara medis itu sakitnya itu kita udah cek lab, cek ronsen sama cek darah itu hasilnya normal semua. Tapi kita juga sedikit kebingungan kan sakitnya karena apa. Itu kondisinya setiap siang sehat, setiap malam panas sampai 40. Baru kemarin, baru 3 minggu yang lalu lah. 2 mingguan, 2 minggu Lala sakit, seminggu mulai kejadian seperti itu. Saya lihat si Lala ini lahir tanggal 25 Juni tahun 2018. 2018 ini unsur tanah. Apalagi dia masih anak-anak banget, jadi tanah ini kan masih belum begitu kuat energi dia. Untuk pagar badan, untuk pagar diri dia tuh masih belum kuat. Untuk serangan ini sebenarnya ini serangan memang ada orang-orang yang memang mau menguji, mau mencoba. Selama berhari-hari sejak Lala mengalami sakit yang tak terdeteksi secara medis, di rumah juga terjadi banyak peristiwa aneh. Misalnya saja suara orang menyapu yang terus-menerus berulang. Arah suara berasal dari balik langit-langit rumah. Suara orang menyapu bergantian dengan suara gergaji. Sebelum suara-suara itu datang membawa teror, Ibunda Lala sempat mendengar ada ledakan di dalam kamar pribadinya. Nah jadi setiap malam itu di atas rumah kita itu selalu ada bunyi gergaji sama bunyi orang nyapu. Akhirnya kita bingung kan, wah ini kayaknya nih penyakitnya bukan penyakit medis nih. Aku cobalah panggil yang lebih ahlinya. Ternyata pas di Terawang itu adalah ada orang yang tidak suka dengan kami itu mengirimkan sesuatu. Tidak lama kemudian tuh istri dengar suara ledakan beberapa hari kemudian. Duh di kamar. Nah kalau saya pribadi kedengarannya itu adalah orang lagi menyapu. Halo sayang. Gaji juga.
Tuh, Lala lebih tahu ada suara gergaji. Bunyi ledakannya di sini. Di kamar mandi dalam, ibu yang dengar, nah bunyi sapunya di sini. Jalan terus nyapu, orang nyapu aja strek. Nyapu terus sampai ke depan sana, terus ke depan sini. Nanti kalau ada di videonya deh kalau nggak salah yang ada bunyi orang gergaji tuh, saya ada videonya ngupload. Itu soalnya dari dalam akhirnya pindah ke sini. Itu bunyinya sama? Bunyinya sama. Barengan gitu ya? Nyapu gergaji bunyi ke sini nih. Peristiwa demi peristiwa yang tidak bisa dinalar terus terjadi, termasuk suara-suara yang datang secara berkala di jam yang sama. Ayah Lala yang menyadari ada sesuatu yang tak biasa, segera memanggil orang yang dianggap mempunyai kemampuan secara spiritual untuk melakukan upaya pembersihan. Dan benar, ada tenggara sangat kentara bahwa Lala mendapat kiriman gaib yang berusaha mencelakainya. Betul, itu kejadian selalu di setiap jam 2 malam, selalu di setiap jam 11 malam. Karena kejadian berulang-ulang seperti itu terus. Makanya saya bingung, kok kalau emang iseng setiap hari dan di jam yang sama. Nah, pas udah mulai saya panggil yang ahlinya itu, ternyata memang betul ada orang yang tidak suka dengan kami. Udah dicoba dibersihkan semua, alhamdulillah sekarang memang ternyata kejadiannya Lala sakit, terus rumah di sini panas. Jadi itu sebelumnya memang saya sama istri itu banyak cekcoknya juga kan. Pokoknya panas deh rumah. Ternyata memang ada kiriman sesuatu. Ada suara sapu juga. Ada suara sapu juga. Info dari yang ahlinya itu, suara sapu dan suara gergaji itu adalah penunggu rumah ini sedang membersihkan kiriman-kiriman tersebut. Oke, yang saya lihat itu sebenarnya bukan penjaga rumah, tapi itu leluhur dari bapaknya yang membersihkan energi serangan itu. Tapi tetap kena. Makanya saya bilang lebih bagus tuh dipagarin. Banyak peristiwa ganjil terjadi selama Lala mengalami sakit yang misterius. Tapi sesungguhnya sudah banyak pula yang seolah jadi pertanda yang datang dari 5 saudara ayahnya. Mereka mengalami mimpi buruk yang sama, yakni Lala dan ayahnya terlibat dalam kecelakaan yang membuatnya jatuh. Peristiwa lain yang juga penuh keganjilan adalah Lala tidur saat pelajaran agama di sekolah. Situasi itu dalam deteksi spiritual disebabkan ada yang berusaha masuk ke raganya namun gagal. Nah, kemudian setelah pas sekolah ada sesi kelas religion. Kelas religion itu kan anak-anak harus pada masuk, tapi lalu tiba-tiba nggak mau, malah milihnya tidur katanya kan. Saya maunya tidur, nggak mau masuk kelas agama. Kok tumben-tumbenan seperti itu kan? Ya udah, akhirnya ternyata pas dicek semuanya, memang ada yang mau masuk tapi nggak bisa ke Lala. Dan saya punya 5 saudara, saya anak yang ke-6, itu 5-5-nya mimpin saya semua sama Lala. Mimpi celaka, mimpi ada yang jahat, mimpi mungkin ikatan batin kali ya. Dari situ udah kasih petunjuk sama Allah kalau memang ada yang nggak beres di rumah ini. Ternyata memang ini goib gitu kan. Karena goib kan tak kasat mata kan. Kita susah mau menerka-nerkanya seperti apa kan gitu. Karena perbuatan daripada menyakiti orang lain itu merupakan sebuah langkah-langkah setan yang sangat keji dan tidak sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lala memang istimewa. Ia bukan anak-anak biasa yang tidak memiliki kepekaan batin. Sensitivitasnya pada sesuatu yang tidak terlihat jauh lebih besar dari anak-anak seusianya. Dan itu sudah terjadi sejak ia masih berusia 1 tahun. Oleh sebab sifatnya yang sensitif, sang ayah sengaja memberi Lala gelang khusus sebagai perisai batin untuk menangkal serangan gaib. Wah, ini kayaknya anak sensitif. Makanya saya coba beli gelang lah tuh. Gelangnya Lala itu kan bukan sembarangan gelang kan, gelang kalung, tapi memang gelangnya itu dari ada bangle, ada kayak apa sih minyak daun bidara. Jadi dijadiin satu semua. Dari usia 1,5 tahun
Dulu pernah waktu Lala umur setahun itu nendang bola tapi kayak ngobrol sendiri. Akhirnya saya ambil bolanya, saya buang. Karena saya makanya sampai sekarang saya kalau ngeliat bola tuh suka emosi gitu. Duh jangan deh kalau bola deh gitu. Takutnya nanti jangan sampai anak ini berinteraksi ke dunia lain, itu lebih berbahaya kan. Saat kita tahu anak kita punya kelebihan, biasanya kita akan memandikan untuk menetralisir supaya energi itu tidak begitu besar. Takutnya kalau terlalu besar, efeknya fatal buat dia. Untuk menangkal agar kita terhindar daripada tipu daya syaitan ataupun yang semacamnya. Yang pertama, hendaklah seorang muslim itu harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimanapun kita berada, tetaplah menggantungkan permasalahan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, memperbanyak membaca ayat kursi ketika kita keluar rumah ataupun masuk ke dalam rumah. Kini Lala memang sudah tidak sakit lagi. Keceriaannya yang khas juga telah pulih. Kecerdasan Lala yang sering muncul di sosial media atau saat diundang di televisi terlihat sudah kembali. Ia pun melakukan storytelling sebelum belajar membaca yang ditutup dengan makan puding kesukaannya. Setelah makan puding selesai, Lala bergegas ganti baju yang ia sebut baju ikan duyung. Lala terlihat riang setiap kali memakai baju renang berbentuk mermaid. Apalagi jika sudah berada di kolam renang yang secara khusus dibuat untuk dirinya. Bukan kolam renang besar, melainkan kolam renang portable yang sengaja disediakan agar Lala lebih akrab dengan air. Ibu selalu memberi. Pada suatu hari nenek kaget, kok ibu ikutan memasak. Anak tante sekarang mau makan puding nih. Mau lihat tidak? Puding ini lezat sekali, Los. Jangan ikut. Salah, makan dulu ya. Bye-bye. Iya. Udah sini berenang ya. Halo pemirsa. Nih lihat nih sudah jadi ikan apa, ikan lele nih. Ikan lele. Ikan kah? Apa? Ikan duyung. Oh jadi ikan duyung. Iya. Tunjuk kakinya. Pemirsa melihat belajar gaya mermaid tidak? Nah, ayo sini ikut yuk. Sini. Ikut yuk, ikut di sini. Mana lah kolam renangnya, tunjuk lah. Kolam nih tuh kolam renangnya nih. Wih. Udah mulai nih. Kita berenang gaya duyung. Oh, bahasa dalam. kepala. Oke, bahasa kepala. Yang gaya ini gimana kan? Kalau tidak keluar itu gaya yang seperti lumba. Nah, coba yuk. Ayo bantu lihat. Lala berenang duyung. Wah, bisa tuh. Woi. Iya betul, udah pasti buat Lala, bukan buat bapaknya, karena emang ini khusus buat anak-anak sih. Ya supaya anaknya juga kan emang lagi hobi renang. Jadi ya kita sebagai orang tua nge-support fasilitas aja deh yang si Sabira bisa ini. Jadi bilangnya berenang, ya udah kita bikin kolam renang, tapi bukan kolam renang yang ala-ala yang mewah, ini ala kadarnya aja lah gitu. Shooting yang sangat-sangat cantik. Sungguh cantik kamu hari ini. Mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik sekali. Alhamdulillah, mampu mencetak gol buat Indonesia. The captain, Cristiano Ronaldo. He's got more time than he thinks he rushes it, sees his